mengenai sujud tilawah berkenaan dengan surah As-Sajdah dan Al-Insan, ya. Di dalam surah Al-Insan sebelum ini kita menggambarkan bagaimana rincian orang yang masuk surga yang paling panjang di dalam surah Al-Insan, ya. Yang paling panjang mengenai surga itu menunjukkan bahwa orang yang masuk surga di sini digambarkan dalam surah Al-Insan itu adalah tentu yang paling baik, yaitu apa yang disebut dengan al-abrar, ya. Al-abrar di dalam Al-Imran, surah Al-Imran ayat 194, ya 194, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami sebagai bersama-sama orang yang abrar, ya. Jadi pada kesempatan yang lain kita bahas, ya. Ini di dalam bagian yang terakhir sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara berangsur-angsur, ya. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Ini keliru, ya. Biar kita artikan dulu sebelumnya. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura, ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Al-Qur'ana tanzila. Ini pesan kita. Kalau kita baca Quran hendaklah berangsur-angsur juga, ya, supaya paham, ya, supaya mengerti, supaya ada tekad untuk melaksanakannya. Apakah pelaksanaannya itu di dalam pikiran, di dalam zikir, ya, apakah pelaksanaan itu dalam kolbu, ya, apakah pelaksanaan itu dilakukan secara fisik, apakah pelaksanaan itu dilakukan secara materi atau bukan materi. Hanya 4 saja. Seluruh ayat-ayat Al-Quran disimpulkan dalam 4 kategori, ya. Kategori fikir, kategori zikir, kolbu, ya. Jadi kalau salah satu komponen tersebut meningkat lebih baik, berarti amal kita lebih baik, meningkat terus gitu, ya, dengan dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Jadi ujian yang kedua, ya, adalah ujian kita yang paling baik amalnya, gitu, yang baik, bukan paling banyak, ya. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu di antara kamu siapa yang paling baik amalnya, ya. Terus ditutup dengan
Allah itu maha kuat, maha perkasa dan maha pengampun. Itu menunjukkan bahwa tuntutan ya untuk kita semakin baik, semakin bermutu itu keras artinya ya. Wa huwal azizul ghafur. Jadi keras, kuat tuntutan itu, namun Allah Maha Pengampun. Artinya setelah kita lakukan sungguh-sungguh ya, terus menerus sesuai dengan janji kita. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu janji yang cukup menyemangati ya. Namun Allah menjawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun kami tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan ya. Artinya Allah tuh tahu potensi kita ya. Sangat tergantung dengan anugerah Allah kepada kita ya. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah kekayaan, maka berbaktilah dengan kekayaan ya. Kalau kita dianugerahkan ilmu, dengan ilmulah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan anugerahku kepadamu istilahnya ya. Nah, kembali ke surah Al-Insan. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum aziman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhan, dan jangan engkau ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Wa minal lail fasjud lahu wasabbih lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang benar di hari akhirat di belakangnya. Jadi kita akan mengalami suatu hari yang sangat sulit ya, yang sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang beriman sudah pasti insya Allah jadi ringan ya. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharu wara'ahum yawman sakila. Sakila ini ada dua kata sakila ini di dalam Al-Quran ini yang berdekatan, yaitu pada waktu diturunkan Al-Quran ini, dan Al-Quran ini sakila. Jadi beratnya kehidupan akhirat nanti tentu akan diimbangi oleh pengetahuan kita mengenai Al-Quran ya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa.
mereka. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, ya. Maka kita terus mengetahui apa-apa peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dengan mengetahui peringatan itu tentu akan membentengi hati kita, ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang menginginkan kebaikan, ya, niscaya dia mengambil jalan, ya, menuju Tuhannya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin kebaikan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Nah, ini ada juga, makanya timbul kadang-kadang paham yang bertentangan antara Jabariyah dan Qadariyah, ya. Jadi ada yang membacanya itu ayat-ayat semua Allah yang berkuasa, ya gitu. Allah yang menentukan. Ada yang memahami bahwa kitalah yang mau, nah, itu, ya. Jadi Jabariyah Qadariyah itulah yang bisa menjebak kita, ya. Artinya Quran kalau dipahami tidak utuh, itu akibatnya, ya. Kalau pemahaman Quran tidak utuh, itu akibatnya. Ada yang datang kepada saya menunjukkan kelompok radikal, menunjukkan ayat-ayat Al-Quran sekitar 30, ya, ayat-ayat perjuangan. Saya bilang betul, Anda tuh betul, ya, ayat-ayat itu betul, ya, tapi tidak bisa menggeser ribuan ayat yang sudah ada di kepala saya. Artinya ayat-ayat perjuangan itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, gitu, ya. Anda tidak bisa melompat, tidak bisa melompat, ya. Maka sebagai contoh karena melompat, sholat itu merupakan ayat-ayat yang pertama di dalam Al-Baqarah. Maka sholat itulah yang menjadi dasar pengabdian kita. Sedangkan mereka tidak menganggap sholat itu karena situasi keadaan yang mereka anggap masih jahiliyah, gitu, ya. Banyak kekeliruan karena tidak utuh. Wa ma tasya'un, dan kamu tidak bisa mencapai jalan yang ingin ditempuh illa kecuali ayyasha Allah, kecuali Allah menghendakinya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmah, dia memasukkan siapa yang dimaui ke dalam rahmatnya. Waz-zalimina a'adda lahum, dan orang-orang zalim dia telah menyiapkan lahum adzaban alima, telah menyiapkan azab yang pedih, ya. Itulah kira-kira surah Al-Insan dan surah As-Sajdah. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan, walaupun kita
di dalam sholat masih membaca surah Sajadah. Kita lanjutkan berikut ini, ada 15 surah Sajadah. Apa yang kita peroleh dari surah ini adalah, yang penting adalah perasaan yang sombong itu. Pengertian tidak sombong adalah menurut surah As-Sajadah ayat 15 ya. Kalau kita tahu sehari-hari orang yang sombong itu dua pengertian. Satu, membantah atau bertolak belakang dengan kebenaran. Dua, meremehkan sesama hamba Allah, gitu ya. Jadi pengertian kesombongan itu adalah innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya. Dilanjutkan lagi, alladzina idza dzukiru biha, apabila diperingatkan, dinasihati dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, khurru sujada, mereka jatuh tersungkur dan bersujud, ya. Fasabbahu, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhan mereka, dan mereka lah wahum la yastakbirun, mereka lah yang tidak bersombong, gitu ya. Saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan Jumat yang akan datang, yaitu surah-surah lain. Dari 15 itu kita insya Allah kita habiskan, ya. Cuman konsentrasi hanya pada hari Jumat, ya. Bayangkan mungkin setahun, mungkin 2 tahun, insya Allah. Jadi kita tetap mengingatkan kembali bacaan tersebut ada hubungan dengan doa, ada hubungan dengan ujian, ya. Doa dan bacaan sajadah, sujud sajadah, sajadah wajihiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Kemudian fatabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi ada komponen-komponen ujian dan pujian, ya. Kemudian berhubungan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, ya, khusus orang ke masjid, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa lisani nura. Nah, itu berdampak pada kehidupan dan amal kita, ya. Kemudian dilanjutkan pada ujian-ujian yang lain, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.